Kalian tahu Bikini Bottom, tempat tinggalnya SpongeBob? Nama itu diambil dari nama tempat ini, Bikini Atoll, sebuah pulau cincin di tengah Laut Pasifik. Ya, Bikini Atoll terkenal karena pernah dilakukan uji coba nuklir di sini. Kalian lihat cekungan di sudut pulau ini. Cekungan ini bukan terjadi secara alami, tapi terbentuk akibat dahsyatnya nuklir yang diledakkan Amerika tahun 1954, yang dikenal dengan Operasi Castle Bravo. Nuklir ini berjenis bom hidrogen berkekuatan 15 megaton TNT, 1000 kalinya bom atom di Hiroshima, sehingga meninggalkan lubang berdiameter 2 km dan kedalaman 70 meter. Awalnya uji coba nuklir ini dirahasiakan Amerika, tapi rahasia itu terbongkar setelah sebuah kapal nelayan Jepang terkena efek ledakan. Kapal itu bernama Daigo Fukuryumaru atau bahasa Inggrisnya Lucky Dragon No. 5. Walaupun kapal ini berada jauh dari pusat ledakan, sekitar 140 km jauhnya, tapi dahsyatnya ledakan membuat abunya sampai di kapal ini, sehingga 23 kru kapal mengalami kulit terbakar, rambut rontok, dan berbagai penyakit akibat radioaktif. 1 orang meninggal setelah itu. Kejadian ini membuat Jepang panik untuk kedua kalinya setelah Hiroshima dan Nagasaki, dan kejadian ini pun memicu gerakan anti-nuklir di seluruh dunia. Lalu, hanya selang beberapa bulan setelah kejadian ini, muncullah film monster raksasa pertama di Jepang yang diberi nama Gojira. Hari ini kita menyebutnya Godzilla. Ya, Godzilla ada hubungannya dengan cerita kapal ini dan nuklir Amerika. All those nuclear bomb tests in the 50s. Not tests. They were trying to kill it. We call him Gojira. Karena itu guys, tonton video ini sampai habis, kita bahas fakta sejarah di balik terciptanya Godzilla. Banyak yang tidak tahu bahwa Godzilla pada awalnya bukan diciptakan sebagai hiburan, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap nuklir. Karena itu siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Kalau kalian nonton film Godzilla versi 2014 yang dirilis oleh Warner Brothers, di situ diceritakan bahwa Godzilla muncul akibat uji nuklir tahun 1954 di Bikini Atoll. Nah, uji coba nuklir di Bikini Atoll ini fakta. Bahkan rekaman-rekaman ledakan yang ditampilkan di film ini juga asli. They were trying to kill it. Fakta ini disampaikan karena film Godzilla versi 2014 ini tribut yang ditujukan kepada film Godzilla pertama yang tayang di Jepang tahun 1954 yang pada waktu itu disebut Gojira. Bagian pentingnya adalah film Gojira ini sebetulnya adalah pesan anti nuklir yang disampaikan masyarakat Jepang akibat adanya tragedi nuklir di Bikini Atoll yang membuka luka lama tragedi bom atom di Hiroshima. Oke guys, supaya kalian paham bagaimana traumatik Jepang terhadap nuklir ini bisa menciptakan Godzilla, kita bahas sejarahnya. Tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama yang diberi nama Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Hiroshima langsung rata dengan tanah. Tiga hari kemudian, 9 Agustusnya, bom atom yang kedua yang diberi nama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Nagasaki langsung rata dengan tanah. Kehancuran total di 2 kota itu membuat Jepang menyerah, sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Seluruh dunia bersorak karena perang berakhir, termasuk yang ada di Indonesia, karena pada akhirnya Indonesia bisa lepas dari penjajahan Jepang. Maka di satu sisi, bom atom ini menyelamatkan, karena tanpa bom atom, perang tidak akan berakhir dan Indonesia tidak akan merdeka. Tapi di sisi lain, bagi warga Jepang sendiri,
bom atom ini adalah horor yang sangat menakutkan. Bayangkan, satu bom saja bisa menghancurkan satu kota. Ratusan ribu orang tewas seketika. 必ず敵は新たに残虐なる爆弾を使用してしきれに向こうを殺傷し、残骸の及ぶところ真にかかるべからざるに至る。しかもなお応戦を継続せんか。 Kalian harus catat bahwa yang mengerikan dari bom atom ini bukan soal ledakannya, tapi juga radiasinya. Kemarin kita sudah bahas bahwa panas ledakannya saja membuat sebagian tubuh korban menguap dan meninggalkan bekas di dinding dan di lantai. Tapi itu hanya di hari pengeboman. Kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Sisa radiasi nuklir mengkontaminasi tanah, air, udara, dan benda-benda sekitarnya. Dan ketika kita kontak dengannya, itu menimbulkan penyakit yang mematikan yang disebut Acute Radiation Syndrome atau ARS. Malang bagi mereka karena rumah sakit hancur semua dan 90% dokter sudah tewas terkena ledakan. Sedangkan dokter sisanya tidak mengerti soal penyakit radiasi ini. Penderitaan ini pun tidak berakhir sampai bertahun-tahun lamanya, karena yang selamat pun pada akhirnya banyak yang menderita kanker akibat radiasi. Dan bayi-bayi lahir cacat karena mutasi genetis. Jadi tidak terbayang bagaimana traumanya Jepang terhadap bom atom. Dan sialnya kondisi ini sempat tidak terekspos, karena dari tahun 45 sampai 52 Amerika melancarkan Operation Blacklist, menduduki Jepang sekaligus membungkam semua media untuk tidak memberitakan soal dampak bom atom yang ternyata lebih mengerikan dari sekedar ledakannya. Hingga pada tahun 1954 kembali terjadi tragedi yang membuat Jepang panik untuk kedua kalinya. Ini adalah surat persetujuan Presiden Amerika untuk mengadakan sebuah uji nuklir yang dikenal dengan Operation Castle. Operation Castle was concluded on the 14th of May 1954. Castle was an all-thermonuclear test, a test basically of devices in the megaton range. Operation Castle ini muncul sebagai respon atas tantangan Rusia kepada Amerika untuk tanding kekuatan nuklir. Sebetulnya Operation Castle ini bukan untuk pertama kalinya Amerika mengetes kekuatan nuklir, karena sebelumnya sudah ada Operation Crossroad. Tapi yang diuji pada waktu itu masih berupa bom atom. Sedangkan dalam Operation Castle ini, untuk pertama kalinya Amerika menggunakan bom hidrogen. Kita sudah bahas perbedaan bom atom dan bom hidrogen ini di episode yang lalu. Nah, uji coba pertama dari Operasi Castle ini disebut Castle Bravo yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 1954 di Bikini Atoll. Perlu kalian tahu bahwa Bikini Atoll ini hanya satu dari sekian banyak pulau di Marshall Island. Ya mirip seperti Kepulauan Seribu di Indonesia. Dan pulau-pulau ini bukan tanpa penghuni. Di Bikini Atoll misalnya, terdapat sekitar 200-an lebih penduduk. Tapi gara-gara Amerika ingin melakukan uji coba nuklir di sini, penduduk Bikini Atoll diusir secara halus dengan narasi bahwa ini demi kebaikan umat manusia dan mereka dijanjikan akan dikembalikan ke pulau itu setelah uji coba nuklir berakhir. Well, now then, James, will you tell them that the United States government now wants to turn this great destructive force something good for mankind. Mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya nanti mereka tidak bisa menempati pulau itu lagi karena sudah rusak. Pada tanggal 1 Maret 1954, bom hidrogen pertama pun diledakkan di Bikini Atoll. Dan mereka shock karena ternyata kekuatannya lebih besar dari perkiraan mereka. Mereka tadinya memprediksi kekuatannya hanya 6 megaton TNT. Ternyata kekuatannya 2,5 kali dari itu, 15 megaton TNT, atau 1000 kalinya bom atom di Hiroshima. Awan ledakan membumbung tinggi sampai 40 km, dengan radius 100 km dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan terus meluas dengan kecepatan 100 meter per detik. Hal ini membuat semua perlengkapan mereka sendiri hancur.
dan kru yang meremot ledakan harus diam di bunker sampai beberapa jam sebelum dievakuasi. Padahal mereka meremot dari Pulau Enu yang berjarak sekitar 100 km dari titik ledakan. Mereka tidak menyangka ledakannya bisa sampai sana. Yang membuat kondisi ini makin parah adalah awan ledakan yang ada di langit yang mengandung unsur radioaktif terbawa angin sampai mengkontaminasi seluruh pulau di Marshall Island. It is now known that fallout from the larger castle shots blanketed areas of more than 5,000 square miles with radioactive material that would have been lethal to unprotected personnel. Yang paling menderita adalah yang ada di Pulau Long Lap. Di tempat itu cukup banyak penduduknya. Bahkan penduduk di sana mengira pada hari itu turun salju, padahal bukan. Itu adalah hujan abu yang mematikan. Environment, was pretty dark because of the debris that were, falling down. And as soon as it started hitting our people, their hair naturally, keeps falling off. You can pull it, and they didn't know, the cause of it, but somehow some of the elders, felt that it could be from the, snowflakes, they call it. Tapi yang paling sial dari semuanya adalah kapal ini, Daigo Fukuryu Maru atau Lucky Dragon No. 5. Kapal nelayan Jepang yang pada hari itu sedang mencari ikan di sekitar Marshall Island. Ada 23 orang di kapal itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa pada hari itu ada uji coba nuklir di Bikini Atoll karena Amerika merahasiakannya. Dan kapal ini sebenarnya masih jauh dari zona berbahaya yang ditetapkan Amerika sebelum ledakan. Mereka berjarak 140 km dari pusat ledakan, hampir seperti Bandung Jakarta. Tapi karena ledakannya lebih besar dari perkiraan Amerika, mereka pun terkena dampaknya. Hujan abu yang mengandung radioaktif turun di kapal itu dan mengenai tubuh para kru. Mereka tidak tahu apa itu, sehingga menyebutnya no shihai, abu kematian. Karena setelah itu mereka mengalami kepala pusing, perut mual, mata perih, dan kulit terasa terbakar. Rambut mereka pun mulai rontok. Mereka tidak sadar bahwa mereka mengalami acute radiation syndrome, gejala orang yang terkena radiasi nuklir. Akhirnya mereka pun berusaha kembali ke pangkalan mereka di Jepang. Dan begitu sampai di Yaizu, pangkalan mereka di Jepang, mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit. Berita ini kemudian viral kemana-mana, yang membuat seluruh Jepang panik setelah mengetahui Amerika sedang melakukan uji coba nuklir. Mereka masih trauma dengan bom atom di Hiroshima, sehingga tragedi kapal ini pun sering disebut sebagai Hiroshima kedua. Malang bagi Kuboyama Aikichi, salah satu kru kapal Lucky Dragon, nyawanya tidak tertolong. Kematian Kuboyama ini memicu kemarahan Jepang dan segera menjadi berita internasional, sehingga memicu gerakan anti nuklir di mana-mana. Nah, yang paling menarik dari kejadian ini adalah berita tentang kapal Lucky Dragon ini sampai di telinga seorang produser film bernama Tomoyuki Tanaka. Kebetulan pada saat itu dia baru saja gagal memproduksi sebuah film di Indonesia dan dia harus mencari penggantinya. Ketika dia mendengar tentang tragedi kapal ini, dia pun langsung terinspirasi untuk membuat filmnya. Tapi dia tidak ingin membuat film biasa. Terinspirasi dari King Kong, dia ingin menggambarkan kejadian kapal ini dan menggambarkan bagaimana ngerinya nuklir bagi warga Jepang, tapi disimbolkan dalam wujud seekor monster raksasa yang sangat menakutkan yang ia beri nama Gojira. Gojira itu berasal dari gabungan dua kata, Gorira dan Kujira. Gorira artinya gorila dalam bahasa Jepang, sedangkan Kujira artinya paus. Gojira inilah yang kita kenal sekarang sebagai Godzilla setelah ditransliterasi ke bahasa Latin. Untuk memproduksi film ini dipilihlah Ishiro Honda sebagai sutradara. Alasan dipilihnya Honda, selain karena dia sebagai sutradara, dia juga mantan prajurit Jepang di Perang Dunia Kedua. Bahkan dia sempat ditangkap dan dipenjara. Saat di penjara itulah dia mempelajari tentang bom atom yang menghancurkan Hiroshima. Maka saat dia menyutradarai film Gojira, dia bilang bahwa Gojira atau Godzilla bukan sekedar metafora dari bom atom, tapi dia adalah manifestasi fisik dari bom atom itu sendiri. Honda mengatakan,
Kalau Godzilla sebatas seperti dinosaurus atau binatang lainnya, seharusnya dia sudah terbunuh oleh satu meriam. Tapi kalau dia sebanding dengan bom atom, kita tidak tahu harus berbuat apa. Maka saya mengambil karakteristik bom atom untuk membuat Godzilla. Dan ada yang menarik, Godzilla ini bukan sekedar manifestasi dari nuklir, tapi dia juga manifestasi dari para korban nuklir. Kulit Godzilla yang kasar dan buruk rupa itu diambil dari karakter kulit korban yang terkena radiasi nuklir. Jadi tubuh Godzilla ini mewakili nuklir sekaligus mewakili rintihan warga Jepang yang terganggu oleh nuklir. Maka kalau kalian bandingkan film Godzilla yang pertama ini dengan Godzilla versi sekarang, itu jauh berbeda. Film Godzilla pertama ini jauh dari kesan hiburan. Kalian akan disuguhkan dengan nuansa horor dan menakutkan. Karena yang ditonjolkan adalah ekspresi-ekspresi wajah Jepang yang tidak bersalah dan tidak berdaya melihat kebrutalan Godzilla. Ya, karena film ini mewakili suasana hati dan perasaan para korban bom atom di Hiroshima. Termasuk yang terjadi di kapal Lucky Dragon No. 5. Lalu mengapa kita tidak melihat kesan itu di film-film Godzilla sekarang? Film Godzilla yang pertama ini tayang perdana 27 Oktober 1954. Hanya 8 bulan setelah kejadian Lucky Dragon, dibuat dari sudut pandang orang Jepang sendiri. Tapi 2 tahun kemudian, Amerika membeli film ini dan mengganti judulnya menjadi Godzilla, King of the Monsters. Sayangnya, mereka mengeditnya. Sepanjang 16 menit dari adegan film ini dipotong dan diganti dengan versi mereka sendiri. Terutama yang dipotong adalah yang mengandung kritik terhadap nuklir. Maka pesan dan kesan Godzilla yang asli pun sudah hilang. Dan Godzilla berubah menjadi film monster biasa versi Amerika. Ironinya, Godzilla versi Amerika inilah yang dikenal dunia hingga hari ini. Karena film Gojira tahun 54 tidak bisa diakses sampai tahun 2004. Ya, itulah fakta sejarah di balik Godzilla. Terlepas kalian suka atau tidak dengan filmnya, poinnya ini adalah tentang nuklir, senjata monster yang digunakan suatu bangsa karena ingin menguasai bangsa lain. Ada satu hal yang mungkin kalian lupa. Masih ingat dengan penduduk asli Bikini Atoll yang tadi diusir secara halus oleh Amerika? Mereka pada akhirnya tidak pernah menginjakan kakinya lagi di pulau itu, karena pulau itu sudah rusak oleh nuklir dan mengandung radioaktif yang parah. Perlu kalian tahu bahwa uji coba nuklir yang dilakukan di Bikini Atoll itu bukan hanya 1 atau 2 kali, tapi 23 kali uji coba nuklir. Bisa kalian bayangkan bagaimana nasib tumbuhan dan binatang-binatang di sana. Bahkan kabarnya binatang-binatang laut di sana mengalami mutasi genetis akibat radiasi. Itu mungkin yang menginspirasi kartun SpongeBob. Penduduk asli Bikini akhirnya harus tinggal di Pulau Kili yang tidak seindah kampung halaman mereka, Bikini Atoll. Cucu dan cicit mereka bahkan hanya bisa mendengar keindahan Pulau Bikini dari cerita kakek nenek mereka. And